Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kita dari kelompok 7 Genetika Pendidikan Biologi A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi amplifikasi DNA. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dari kelompok 7. Nama saya Wiguna Kurniawan dengan NIM 2308820. Nama saya Natasha Selviana Fendi Putri dengan NIM 2312528. Saya Distiana dengan NIM 3000734. Selamat menyaksikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar. Prinsip dasar aplikasi PCR atau yang disebut dengan polymerase chain reaction adalah teknik yang digunakan untuk menggandakan segmen DNA secara spesifik. Pada gambar tersebut, saya akan menjelaskan mengenai 3 step prinsip dasar. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai denaturasi. Proses pemisahan rantai ganda DNA menjadi 2 untai tunggal dengan pemanasan pada suhu tinggi sekitar 94 hingga 98 derajat Celcius. Ini memungkinkan akses bagi primer untuk mengikat ke DNA target. Lalu, pada pembahasan kedua mengenai annealing, suhu diturunkan sekitar 50 hingga 65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer F dan R mengikat pada urutan spesifik ke dua untai DNA. Primer ini berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Pembahasan ketiga yaitu ekstensi. Suhu dinaikkan kembali sekitar 72 derajat Celcius untuk memungkinkan TAK polimerase menambahkan DNTPS nukleotida ke primer membentuk rantai DNA baru. TAK polimerase adalah enzim yang tahan panas dan dapat bekerja pada suhu tinggi. Proses ini diulang dalam siklus biasanya 25 hingga 35 kali, sehingga menghasilkan jutaan salinan dari segmen DNA target. Teknik ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk diagnostik medis, penelitian genetik, dan forensik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen PCR dan fungsinya, serta manfaat-manfaat PCR. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang komponen PCR dan fungsinya. Yang pertama ada DNA template. Fungsi DNA template itu sendiri adalah sebagai cetakan template yang akan diperbanyak. Biasanya, berisi urutan gen atau fragmen DNA target yang ingin diamplifikasi. Lalu yang kedua ada DNTPS atau deoxynukleotide triphosphate. Fungsinya adalah bahan baku untuk membentuk rantai DNA baru, terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Lalu yang ketiga, ada buffer. Fungsi buffer itu sendiri adalah untuk menjaga kestabilan pH dan kondisi ionik yang optimal selama reaksi PCR berlangsung. Selanjutnya, ada Taq DNA polimerase. Fungsi Taq DNA polimerase adalah enzim utama yang memperbanyak DNA. Taq DNA polimerase itu tahan panas, jadi cocok untuk proses denaturasi tinggi pada PCR. Lalu selanjutnya ada MgCl2 atau magnesium klorid. Fungsinya adalah untuk kofaktor penting untuk aktivitas Taq polimerase. Tanpa ion Mg2+, enzim tidak akan aktif. Lalu selanjutnya ada primer F dan primer R, atau forward dan reverse primer. Fungsinya menandai titik awal sintesis DNA. Primer mengikat ke bagian spesifik DNA template dan menentukan fragmen mana yang akan diperbanyak. Lalu selanjutnya ada NVW atau nucleus free water. Fungsinya sendiri adalah untuk pelarut untuk mencapai volume akhir reaksi dan memastikan tidak ada enzim perusak DNA. Topik bahasan yang kedua adalah manfaat-manfaat PCR. Yang pertama, ada diagnostik penyakit, contohnya seperti untuk mendeteksi virus, seperti HIV dan COVID-19, lalu bakteri patogen atau mutasi genetik. Lalu yang kedua, ada untuk forensik, seperti analisis DNA dari sampel kecil seperti rambut atau darah, untuk identifikasi pelaku kriminal. Lalu yang ketiga, ada untuk penelitian genetik, seperti studi ekspresi gen, cloning, mutasi, dan filogeni. Lalu selanjutnya ada untuk bioteknologi dan rekayasa genetika.
digunakan dalam pembuatan GMO, vaksin, dan terapi gen. Lalu yang selanjutnya ada untuk deteksi produk transgenik dalam pangan, untuk memastikan apakah suatu produk mengandung bahan transgenik atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan volume reaksi PCR. Pada tabel ini, kita dapat melihat komponen-komponen utama yang dibutuhkan dalam reaksi PCR seperti DNA, DNTPS, buffer, tak polimerase, MgCl2, primer F, primer R. Ada juga NFV dan volume akhir. Volume akhir yang kita inginkan adalah 25 mikrolit per reaksi. Nah, adapun perhitungan volume untuk satu reaksi ini kita menggunakan rumus dasar, yaitu volume akhir sama dengan konsentrasi akhir yang diinginkan, yaitu 25 mikrolit, dikali volume total dibagi konsentrasi stok. Nah, rumus ini kita gunakan untuk menghitung jumlah volume masing-masing komponen agar total campurannya mencapai 25 mikrolit per reaksi. Kita juga menambahkan kolom volume mix untuk total campuran 5 reaksi, di mana 4 reaksi ditambah 1 reaksi cadangan, yang sering disebut sebagai master mix untuk meminimalkan kesalahan pipetting. Di sini juga terdapat NFV atau nucleus free water dihitung sebagai penggenap agar total volume per reaksi sama dengan 25 mikrolit sesuai dengan target. Untuk contoh perhitungannya, di sini kita ambil komponen PCR DNTPS, di mana konsentrasi stoknya adalah 100 milimolar dengan konsentrasi akhir yang diinginkan yaitu 800 mikromolar. Maka menggunakan rumus dasar, volume akhir sama dengan konsentrasi akhir yang diinginkan 800 mikromolar dikali volume total 25 mikroliter dibagi konsentrasi stok 800 mikromolar sama dengan 0,2 mikrolit. Di sini untuk NFV itu kan dihitung sebagai penggenap agar total volume reaksinya tuh 25 mikrolit. Maka total dari semua komponen dari DNA sampai primer R itu dijumlahkan, lalu 25 mikrolit dikurangi total komponen tersebut, maka hasilnya 13,6 mikrolit. Nah, perhitungan ini itu memastikan bahwa setiap komponen PCR mulai dari DNA sampai primer R ini ada dalam jumlah yang sesuai, di mana komposisi yang tidak tepat bisa menyebabkan produk PCR tidak terbentuk atau gagal amplifikasi. Lalu amplifikasi non-spesifik seperti banyak pita yang tadi inginkan selanjutnya juga bisa menjadi konsumsi bahan habis yang sia-sia. Lalu setiap komponen ini memiliki konsentrasi akhir optimal, di mana apabila terlalu banyak DNTP itu dapat menurunkan akurasi tak, dan terlalu banyak primer itu dapat menyebabkan primer dimer. Lalu terlalu sedikit MgCl juga dapat membuat enzim tidak aktif. Nah, perhitungan ini mengontrol agar setiap komponen berada di konsentrasi yang tepat. Selanjutnya, perhitungan ini juga menjamin reproduksibilitas, di mana perhitungan ini penting agar hasil PCR bisa diulang dengan hasil konsisten, bisa dibandingkan antar sampel, dan bisa diterapkan pada pengujian lain seperti qPCR, cloning, dan sequencing. Nah, dengan volume per komponen yang diketahui juga bisa menyusun master mix untuk banyak reaksi, mengurangi kesalahan pipetting, dan menghemat waktu dalam kerja laboratorium. Lalu dengan perhitungan ini dapat dipastikan volume akhir reaksinya itu konsisten, seperti yang dicontoh itu 25 mikrolit, di mana total volume harus tepat 25 mikrolit agar thermal siklus PCR berjalan efisien dan konsentrasi tetap stabil sepanjang reaksi. Selanjutnya kita akan
menghitung suhu TM dan TA. Dalam PCR atau polymerase chain reaction, TM atau melting temperatur adalah suhu leleh primer, yaitu suhu di mana setengah dari molekul primer DNA terpisah dari template DNA. Adapun TA atau annealing temperatur adalah suhu yang digunakan untuk penempelan primer pada template DNA selama proses PCR. Pada tabel yang tertera terdapat gen OSDREB2A, di mana gen itu dengan primer F dan R dengan urutan primer yang tertera. Nah, di sini kita akan menghitung suhu TM dan TA untuk masing-masing primer menggunakan rumus TM sama dengan 2 derajat Celcius dikali A ditambah T ditambah 4 derajat Celcius dikali G ditambah C. Dan untuk penghitungan TA sama dengan TM dikurangi 2 sampai dengan 5 derajat Celcius. Kita mulai dari primer F atau forward. Di sini jumlah nukleotida A atau adenin itu 3, T atau timin 9, G atau guanin 5, dan C atau sitosin 6. Maka nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam rumus TM sama dengan 2 dikali A ditambah T ditambah 4 dikali G tambah C. 2 dikali 3 tambah 9 ditambah 4 dikali 5 tambah 6 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 kali 11 sama dengan 24 ditambah 44. Hasilnya 68 derajat Celcius. Adapun untuk TA dari primer F atau forward, itu TM dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius. Sama dengan TM-nya tadi 68 derajat Celcius dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius sama dengan 63 sampai 66 derajat Celcius. Adapun untuk perhitungan primer R atau reverse, jumlah nukleotida yang tertera yaitu A sama dengan 9, T sama dengan 3, G sama dengan 6, dan C sama dengan 4. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 2 dikali 9, TM sama dengan 2 dikali 9 tambah 3, ditambah 4 kali 6 tambah 4. Sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 10, sama dengan 24 ditambah 40, TM sama dengan 64 derajat Celcius. Adapun TA-nya sama dengan TM dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius sama dengan 64 dikurangi 2 sampai 5 sama dengan TA-nya 59 sampai 62 derajat Celcius. Nah, untuk PCR biasanya digunakan TA sekitar 2 sampai 5 derajat Celcius di bawah TM terendah dari kedua primer. Nah, dalam hal ini TM terendah itu sama dengan 64 derajat Celcius, yaitu di primer reverse atau R. Jadi TA optimalnya sama dengan 59 sampai 62 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas 2 soal mengenai jumlah DNA. Soal pertama, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah 1 siklus PCR? Lalu soal kedua, berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari 1 DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Nah, kedua soal ini kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus jumlah DNA setelah sekian siklus sama dengan jumlah awal dikali 2 pangkat banyaknya siklus. Untuk soal pertama, jumlah akhirnya jadi sama dengan jumlah DNA setelah 1 siklus. Untuk soal pertama sama dengan jumlah awalnya adalah 16 untai ganda DNA dikali 2 di pangkat 1, karena siklus yang terjadi hanya 1. Maka 16 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 16 kali 2
Jumlah akhirnya sama dengan 32 untai ganda DNA. Lalu untuk soal nomor 2, jumlah akhirnya sama dengan jumlah awal DNA-nya 1 dikali 2 pangkat 4, karena siklus yang terjadi pada soal 2 yaitu 4. Jadi 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1 kali 16 sama dengan jumlah akhirnya 16 untai ganda DNA. Sikap aseptik, salah satunya menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi dari tubuh kita ya. Kemudian lakukan perhitungan dari setiap bahan. Nah, untuk bahannya sendiri ada sampel DNA, kemudian DNTPS, kemudian primer N, primer F, kemudian ada MgCl2, dan juga ada tak polimerase dan NFW. Nah, selanjutnya kita memasukkan DNA untuk reaksi 1 sebanyak 5 nanogram per mikroliter. Lalu kita masukkan ke dalam microtube. Kemudian untuk bahan kedua adalah DNTPS sebanyak 0,2 mikromol per mikrolit. Selanjutnya kita akan menambahkan buffer sebanyak 2,5 mikrolit. Selanjutnya akan menambahkan MgCl2 sebanyak 1,5 mikromol per mikrolit. Selanjutnya kita menambahkan primer F sebanyak 1 kemudian primer F sebanyak 1 mikrolit. Selanjutnya kita akan menambahkan NFW sebanyak 13,6 mikrolit. Nah, setelah semua bahan sudah kita masukkan ke dalam microtube, jangan lupa kita untuk menambahkan label pada setiap microtube untuk reaksi 1, reaksi 4, dan reaksi 5, kemudian ditambahkan dengan identitas kelompok.